Mulai ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 6 IPA akan mempresentasikan sistem endokrin dan perbedaannya dengan sistem saraf. Pertama, perkenalkan kelompok dulu. Nama saya Muhammad Zulfikar, absen 21. Nama saya Muhammad Yusuf, absen 20. Saya Muhammad Aris Muhsin, absen 22. Nama saya Muhammad Fikri Farezi, absen 23. Sistem endokrin atau hormon. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ-organ yang memproduksi hormon. Sedangkan hormon itu berasal dari bahasa Yunani, horman, yang artinya yang menggerakkan. Merupakan senyawa organik pembawa pesan kimiawi dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Dalam aliran darah, jumlah hormon lebih sedikit dibanding dengan glukosa atau kolesterol. Pengaruh hormon terhadap jaringan tubuh dapat sangat cepat atau beberapa detik hingga beberapa tahun. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf, berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostasis, pertumbuhan, perkembangan seksual, dan siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. B. Karakteristik kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar buntu, karena tidak memiliki saluran atau duktus, dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Yang kedua, umumnya menyekresi lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid yang hanya menyekresi hormon paratiroid. Yang ketiga, memiliki jumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang keempat, sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya, dan senyawa non-hormon, misalnya glukosa dan kalsium, dalam darah dan impuls saraf. Selanjutnya, masa aktivitas kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, seperti hormon metabolisme, dimulai pada masa tertentu atau hormon kelamin, dan bekerja sampai masa tertentu, yaitu hormon pertumbuhan. Cek kelenjar endokrin dan sekresi hormon. Kelenjar endokrin pada manusia meliputi hipofisis atau pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, pineal, dan timus. Dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, hipofisis atau pituitari. Organ berbentuk oval, melekat di bagian dasar hipotalamus otak, sebesar kacang dan memiliki berat 0,5 gram. Hipofisis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lobus anterior, intermedia, dan posterior. Hipofisis lobus anterior menghasilkan hormon-hormon yaitu 1. Hormon pertumbuhan, growth hormone atau GH, atau hormon somatotrin, STH. Fungsinya adalah mengendalikan pertumbuhan dan memperbanyak sel-sel tubuh. Contohnya pada pertumbuhan tulang dan pertambahan massa otot rangka. Menyebabkan hati memproduksi somatomedin yang berperan dalam pertumbuhan tulang dan kartilago. Yang ketiga, mempercepat laju sintesis protein dengan cara meningkatkan pemasukan asam amino melalui membran sel. Yang keempat, menurunkan laju penggunaan karbohidrat oleh sel-sel tubuh, sehingga menambah kadar glukosa darah. Yang terakhir, meningkatkan pemakaian lemak untuk energi. Selanjutnya. Cup, di-mute dulu, Cup. Unmute dulu, Cup. Lupa anjir. Yang kedua ada abnormalitas sekresi growth hormone. Yang pertama ada kerdil dwarfism. Jika kekurangan atau hiposekresi GH selama masa anak-anak sehingga pertumbuhan terhenti. Yang kedua ada gigantisme. Akibat kelebihan atau hipersekresi GH selama masa remaja sebelum penutupan cakram epifisis yang menyebabkan pertumbuhan tulang panjang berlebihan. Yang ketiga, ada akromegali, pembesaran tulang yang tidak proporsial seperti penambahan ketebalan tulang pipi pada wajah serta pembesaran pada tangan dan kaki.
akromegali terjadi akibat hipersekresi GH selama masa remaja setelah penutupan cakram epifisis. Kemudian yang kedua ada hormon perangsang tiroid atau tirotropin thyroid stimulating hormone atau bisa disebut TSH. Hormon TSH berfungsi meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Laju reproduksi hormonnya atau tiroksin dan metabolisme sel. Pajanan udara dingin dalam waktu lama akan merangsang produksi tiroksin sehingga mempercepat metabolisme untuk menghangatkan tubuh. Yang ketiga ada hormon adrenokortikotropik atau kortikotropin atau adrenokortikotropik hormon atau bisa disebut ACTH. Hormon ACTH berfungsi merangsang kelenjar korteks adrenal untuk menyekresi glukokotikoid atau hormon untuk metabolisme karbohidrat. Yang keempat ada FSH atau follicle stimulating hormone. Yang pertama ini terdapat pada wanita. FSH berfungsi menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium dan memproduksi hormon estrogen. Yang kedua terdapat pada laki-laki. FSH berfungsi menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa dalam tubulus semiferus testis. Kemudian yang kelima ada LH atau luteinizing hormone. Terdapat pada wanita, LH bekerja sama dengan FSH menstimulasi produksi estrogen. LH berperan dalam ovulasi dan sekresi progesteron. Pada laki-laki, LH menstimulasi sel-sel interstisial tubulus semiferus testis untuk memproduksi androgen atau testosteron. Yang keenam ada hormon prolaktin atau bisa disebut PRL, disekresikan pada saat hamil dan menyusui. Kemudian yang ke-B, hipofisis lobus intermedia tengah menghasilkan endorfin dan melanocyte stimulating hormone atau disebut dengan MSH. Hormon ini juga dihasilkan di lobus anterior. Yang pertama, endorfin, zat penghilang nyeri alamiah, merespon stres dan aktivitas seperti olahraga. Yang kedua, MSH merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel-sel penghasil pigmen, melanosit, dan epidermis. Kemudian yang C, hipofisis lobus posterior menghasilkan hormon ADH atau antidiuretik hormon dan oksitosin. Yang pertama, ADH berfungsi untuk menurunkan volume air yang hilang dalam urin melalui peningkatan reabsorpsi air dari tubulus contortus distal dan ductus collectivus di ginjal. Hiposekresi ADH menyebabkan diabetes insipidus, produksi urin berlebihan, disertai rasa haus yang terus-menerus. Hipersekresi ADH menyebabkan peningkatan volume darah. Yang kedua, oksitosin berfungsi menstimulasi kontraksi otot polos pada saat melahirkan dan mengeluarkan ASI pada ibu menyusui. Pelepasan oksitosin dan ASI dihambat oleh stres emosional. Kemudian dilanjut oleh Fikri. Yang kedua ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Terdiri atas folikel-folikel dalam dua lobus lateral yang terletak di bawah laring.
Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin tetraiodothyronin atau T4 sebanyak 90% dan triiodothyronin T3 sebanyak 10% dari seluruh sekresi tiroid. Hormon tersebut terbuat dari asam aminotirosin yang mengandung iodin. Jika kekurangan iodin dalam waktu yang lama, tiroid akan membengkak atau menyebabkan penyakit gondok atau goiter. Hormon tiroksin berfungsi meningkatkan laju metabolisme sel, menstimulasi konsumsi oksigen, meningkatkan pengeluaran energi panas, serta mengatur pertumbuhan dan perkembangan normal tulang, gigi, jaringan, ikat, dan saraf. Tiga, ada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Terdiri atas 4 organ kecil berukuran sebesar biji apel dan terletak pada permukaan belakang tiroid. Paratiroid menyekresi hormon paratormon atau PTH. PTH berfungsi mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui mekanisme stimulasi aktivitas osteoklas, pengaktifan vitamin D, dan stimulasi reabsorpsi kalsium. Abnormalisasi sekresi PTH. Yang pertama ada hiperparatiroidisme, menyebabkan peningkatan aktivitas osteoklas dan pelemahan tulang. Yang kedua ada hipoparatiroidisme, menyebabkan penurunan kadar kalsium dalam darah, peningkatan iritabilitas sistem neuromuskular, dan tetanus atau kejang otot rangka. Keempat ada kelenjar adrenal atau suprarenalis atau kelenjar anak ginjal. Terletak di atas kutub ginjal, berwarna kuning, dan tertanam pada jaringan adiposa. Kelenjar adrenal ini terdiri atas korteks dan medula. Kelenjar adrenal bagian medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin untuk meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen serta menghasilkan hormon noradrenalin atau norepinefrin yang berfungsi meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi jantung. Kelenjar adrenal bagian korteks menghasilkan hormon aldosteron untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit, glukokortikoid untuk mempengaruhi metabolisme, glukosa, protein, lemak, menjaga membran lisosom, dan juga gonadokortikoid sebagai prekursor atau pengubahan testosteron. Abnormalisasi sekresi kelenjar adrenal. Yang pertama ada hiposekresi menyebabkan penyakit Addison. Yang kedua ada hipersekresi menyebabkan peningkatan darah, sindrom adrenogenital, dan wanita yang memiliki karakteristik seperti laki-laki. Kelima ada kelenjar pankreas. Pankreas merupakan organ berbentuk pipih yang terletak di bagian belakang bawah lambung. Pankreas sebagai endokrin menghasilkan hormon sebagai berikut. Yang pertama ada hormon glukagon, dihasilkan oleh sel alfa berfungsi meningkatkan penguraian glikogen hati menjadi glukosa. Yang kedua ada hormon insulin, dihasilkan oleh sel beta berfungsi menurunkan katabolisme lemak dan protein, kadar gula darah, serta meningkatkan sintesis protein dan lemak. Yang keempat ada hormon somatostatin, dihasilkan oleh sel delta, merupakan penghalang hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin. Yang keempat ada hormon polipeptida pankreas, merupakan hormon pencernaan yang dilepas setelah makan. Fungsinya sampai sekarang masih belum diketahui. Abnormal sekresi kelenjar pankreas dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya, pineal. Pineal atau epiphysis cerebri terletak di langit-langit otak serta menghasilkan melatonin yang berpengaruh pada pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Produksi melatonin terendah terjadi pada siang hari dan terbesar pada malam hari. Yang ketujuh, timus. Timus terdiri atas 2 lobus berwarna kemerah-merahan yang terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Pada bayi baru lahir, bentuknya kecil dan beratnya hanya sekitar 10 gram saja. Pada saat remaja, ukurannya bertambah dan beratnya menjadi sekitar 30-40 gram. Setelah dewasa, kembali menyusut secara berangsur-angsur. Timus menghasilkan timosin untuk pengendalian perkembangan sistem imunitas. Yang terakhir, ovarium. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Testis menghasilkan hormon testosteron. Plasenta menghasilkan gonadotropin chorion.
estrogen, progesteron, dan somatotrofi. Selanjutnya, perbedaan sistem saraf dan sistem endokrin atau sistem hormon. Sistem saraf dengan sistem endokrin memiliki perbedaan sebagai berikut. Perhatikan tabel. Perbedaan pertama dilihat dari aksi. Aksi itu menghantarkan rangsangan. Jadi, sistem hormon menghantarkan rangsangan secara lambat, sedangkan sistem saraf menghantarkan rangsangan secara cepat. Perbedaan kedua, respon. Sistem hormon responnya tidak langsung, distribusi lebih luas, sedangkan sistem saraf respon langsung, distribusi lebih sempit. Perbedaan ketiga, pengaturan. Pengaturan sistem hormon itu jangka panjang, misalnya pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan pengaturan sistem saraf itu jangka pendek, misalnya kontraksi otot jantung dan denyut nadi. Selanjutnya, perbedaan pada sekresi. Sistem hormon mensekresi hormon. Sistem saraf mensekresi neurotransmitter. Dan perbedaan terakhir pada komunikasi. Komunikasi sistem hormon melalui sistem sirkulasi, sedangkan komunikasi sistem saraf antar neuron melalui sinapsis. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.